Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian supervisi, fungsi, dan tujuan supervisi. Yang pertama saya akan bahas yaitu pengertian supervisi. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Terdapat beberapa istilah yang hampir sama dengan supervisi, antara lain pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Kemudian pembahasan saya yang kedua yaitu tentang pengertian supervisi menurut para ahli. Saya mengutip dua pendapat ahli, yaitu yang pertama menurut Mulyasa pada 2002. Supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode-metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Kemudian kutipan yang kedua yaitu menurut Sagala pada 2009. Supervisi adalah bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Kemudian, saya di sini akan membahas fungsi dan tujuan supervisi. Menurut Mulyasa pada 2013, tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Dan yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Kemudian poin ketiga, membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan. Kemudian poin keempat yaitu meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar ketersediaan untuk tolong-menolong. Kemudian yang poin kelima yaitu memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Kemudian poin keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Dan poin ketujuh, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Poin ke-8, membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Poin ke-9, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara guru. Kemudian menurut Mariono pada 2011, fungsi supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian. Fungsi penelitian adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua tentang penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai. Kemudian poin ketiga yaitu perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian poin keempat yaitu fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.